Coba kita lihat dosa-dosa yang ditawarkan oleh dunia. Pada umumnya itu kita sudah mulai dari melihat apa yang kita bisa lihat di advertensi, melihat apa yang muncul di Facebook, melihat apa yang muncul di Netflix, di laptop kita, dan lain sebagainya. Dosa ketamakan dan penyembahan berhala itu sangat erat hubungannya. Di masa tahun rahmat Tuhan ya, masih diberikan kesempatan demi kesempatan supaya kita bertobat daripada penyembahan berhala kita. Mengutamakan hal-hal yang diciptakan daripada pencipta. Mengutamakan diri kita yang ciptaan daripada pencipta. Mengutamakan keduniawian, hal-hal duniawi, barang-barang duniawi lebih dari pencipta. Ujung-ujungnya mari kita kembali bahwa ketamakan, keinginan daripada akan itu adalah bagaikan apa? Penyembahan berhala. Saya ulangi lagi. Kita ulangi kembali pelajaran kita tadi malam ya. Bahwa penyembahan berhala itu kita beribadah, kita mendedikasikan diri kita kepada ciptaan, gantinya apa? Gantinya pencipta. Gantinya Tuhan, kita beribadah, kita lebih mengutamakan, mengagungkan apa? Hal-hal yang apa? Yang ada di dalam dunia ini. Kita lebih mendedikasikan diri kita ya daripada kepada pencipta. Itulah penyembahan berhala. Dan ketamakan atau keserakahan kita sudah pelajari tadi malam, itu kita menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya kita ingini. Itu bukan milik kita. Nah, barang-barang yang kita telah disuruh untuk dimusnahkan, dalam arti dibakar, bukan hanya orang-orang yang dibakar, tapi barang-barang juga mereka dibakar. Tapi dari emas dan perak itu harus kemudian apa? Dikhususkan kepada Tuhan ya, untuk membangun Ka'bah Tuhan setelah dimurnikan lebih dahulu. Tapi akan ingin memiliki sesuatu yang sudah dikhususkan tersebut. Nah, kita sudah lihat ya, bahwa satu-satunya yang kita harus ingini adalah Allah. Pelajaran kita tadi malam. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau Tuhan. Tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak. Raja Daud katakan tidak emas. Tidak istri yang banyak. Tidak ini, tidak itu. Hanya yang kuingini di bumi adalah engkau Tuhan. Ya, adalah engkau Tuhan. Tapi itulah ya. Sejak permulaan pelajaran kita tadi malam katakan. Manusia mengingini hal di luar Allah. Mengingini hal-hal yang seharusnya tidak boleh diingini, tidak boleh dimiliki, menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya diingini atau dimiliki. Nah, ketamakan akan. Coba kita lihat Yosua 6 ayat 16-18 sebelum mereka menyerang kota Yeriko, sebelum kota Yeriko jatuh, sudah dinyatakan ini. Yosua sudah berkata kepada semua, termasuk pada Akan. Pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersodaklah sebab Tuhan akan menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Kota dan segala isinya, orang-orang, binatang, semua. Harta-harta itu akan dimusnahkan dalam arti dibakar. Ya. Hanya Rahab perempuan sundal itu yang telah membantu mata-mata Israel yang pada saat mereka masuk dalam kota ya, Rahab dan keluarganya itu apa? Akan hidup dia dan keluarganya. Ayat 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Saya sudah katakan tadi, sudah diamarkan dalam kitab Ulangan sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan waktu Musa masih ada. Kalau Anda masuk, musnahkan semua orang. Waduh, mungkin Anda pikir, wah kejam sekali pendeta ya. Kok harus dimusnahkan? Nah, kita sudah pernah bahas ya, saudara-saudara. Kita sudah pernah bahas kenapa kok Tuhan kayaknya kejam, harus dimusnahkan semua ya. Ya, harus dimusnahkan. Nah, pertama, mari kita ulangi kembali apa yang sudah saya sering ulang-ulangi. Pertama, yang dimusnahkan itu hanya orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan. Ya. Yang dimusnahkan hanya orang Kanaan. Kenapa? Karena itulah tempat yang sudah dijanjikan kepada mereka. Dan bukan itu saja. Orang-orang di luar Kanaan Tuhan tidak katakan harus dimusnahkan. Makanya ada orang Kanaan sendiri yang mencoba untuk
orang-orang Amori, saya percaya, kalau saya lupa saat ini ya. Mereka datang, mereka berpura-pura, oh kami datang dari negeri jauh, kota perjanjian supaya kami tidak dimusnahkan. Oh ya, Yosua katakan, oke, iya, iya. Padahal mereka, Yosua ditipu ya dengan orang-orang yang berpakaian compang-camping dengan roti busuk yang mereka bawa seakan-akan dari negeri jauh. Kenapa? Karena pemusnahan itu hanya kepada orang Kanaan. Kenapa? Karena Kanaan inilah akan ditempati oleh orang-orang Israel, umat-umat pilihan Tuhan. Dan kenapa hanya Kanaan yang harus dimusnahi? Dua hal. Pertama, seperti kita membaca dari kitab Kejadian 15 ayat 16, dosa orang-orang Kanaan itu telah capai di leher Tuhan. Ya, sudah begitu hebat dosa mereka. Kepada Abraham sudah dinubuatkan, kamu akan pergi, kamu akan diperhamba selama 400-an tahun di Mesir. Tapi pada saat kamu kembali, dosa orang-orang Amori itu sudah apa? Sudah semakin hebat dan kalian harus menghukum mereka. Jadi orang Israel membinasakan orang Kanaan karena mereka dosa-dosanya sudah begitu hebat. Sudah diberikan kesempatan untuk bertobat. Sudah diberikan 400-an tahun diberikan kesempatan. Sudah diperlihatkan bagaimana Allah tidak berkenan terhadap dosa-dosa mereka. Selama 400-an tahun ini, sebelum bangsa Israel kembali ke Kanaan, coba kita lihat Sodom dan Gomora itu sudah dihanguskan oleh Tuhan, ya, untuk menjadi satu pelajaran. Bertobat, jangan berdosa, ya. Jangan membuat dosa seperti Sodom dan Gomora, Tuhan akan binasakan. Dan setelah 430 tahun bangsa Israel masuk kembali di Kanaan, mereka tidak bertobat walaupun Tuhan sudah amarkan. Tuhan sudah kasih waktu, Tuhan sudah amarkan dengan Sodom dan Gomora dibinasakan. Mereka tetap berdosa. Jadi itulah sebabnya mereka harus apa? Dihukum atas dosa-dosa mereka. Bukan karena orang Israel masuk hanya untuk ambil tanah mereka, makanya mereka dibinasakan. Bukan. Karena dosa-dosa mereka. Baca Kejadian 15 ayat 16. Kejadian pada saat itu dikatakan kepada Abraham. Yang kedua, ini adalah tempat strategis. Ya, Kanaan ini tempat strategis di zaman dahulu. Ya, orang-orang dari Babylon itu di sebelah timur. Ya, Babylon. Kalau mereka mau pergi ke Mesir, ya itulah pusat peradaban dunia. Itulah Amerika Serikat dan Eropa, jalur Amerika Serikat dan Eropa waktu dahulu. Ya, orang-orang Amerika atau orang Eropa yang nggak tahu masih di pohon-pohon mereka. Tapi pada saat itu pusat kebudayaan dunia itu hanya di Timur Tengah. Dan orang Israel inilah harus menjadi contoh terang dan garam dunia. Dan karena mereka harus menjadi terang dan garam dunia, mereka tidak boleh berada dalam satu lingkungan di mana penyembahan berhala, di mana keberdosaan itu apa? Merajalela. Itulah sebabnya orang-orang bangsa-bangsa Kanaan yang sudah berdosa ini harus dibinasakan. Supaya bangsa Israel itu bisa murni untuk menjadi terang dan garam dunia. Tapi itulah masalahnya, mereka tidak membinasakan semua. Tapi Tuhan sudah perintahkan, mulai dari kota Yeriko dan semua dan seterusnya, kalau Anda baca, itu harus dimusnahkan, ya. Harus dimusnahkan. Itulah sebabnya. Kenapa? Karena pertama, dosa orang Kanaan itu sudah begitu hebat. Dan kedua, mereka, bangsa Israel, harus menjadi bangsa yang suci. Dan caranya menjadi bangsa yang suci, lingkungan, pengaruh-pengaruh yang dapat menjauhkan mereka dari Tuhan, itu harus dihapuskan. Harus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Itulah sebabnya harus dikerem. Itulah istilah kerem, ya. Dimusnahkan, ya. Harus dimusnahkan. Nah, ayat 19 katakan apa? Dibakar semua, ya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi yang dibakar, meleleh semua, ya. Sebelum meleleh, barang-barang besi dan emas itu adalah patung-patung penyembahan orang-orang apa? Orang-orang Kanaan. Itu adalah kekafiran, ya. Tapi kemudian harus apa? Dimurnikan, dikuduskan, dipisahkan, dibakar, lalu kemudian apa? Lalu kemudian dijadikan apa? Masuk ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ya, telah dimurnikan, ya. Tapi inilah pada saat kita akan lihat mengambil emas-emas tersebut, itu dia ambil waktu mereka masuk tembok Yeriko jatuh, dia ambil emas-emas tersebut, barang-barang emas dan perak itu masih dalam bentuk apa? Ilah-ilah dewa-dewi daripada orang Yeriko, ya. Jadi dia seakan-akan masih, dengan kata lain, dewa-dewi itu belum dimusnahkan, belum dihanguskan dengan api, ya. Kalau dihanguskan dengan api meleleh itu jadi apa? Bukan lagi menjadi dewa, ya. Bukan menjadi bentuk dewa dengan kata lain, ya. Jadi itu yang masih dipegang oleh Akan, disimpan oleh Akan. Nah, itu menjadi kita lihat Akan mengidentifikasikan dirinya dengan orang kafir, orang Kanaan. Itu juga satu masalah besar sekali, ya.
Oke, itu poinnya ya. Baik, mari kita lihat kemudian. Jadi kamu ini dikatakan ayat 18. Kamu jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Sertalah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Barang-barang, orang-orang dan barang orang-orang Yeriko itu harus dikhususkan, harus dimusnahkan. Kalau tidak dimusnahkan, kalian yang musnah. Itu yang Tuhan katakan. Kalau kalian tidak musnahkan keduniawian, kalian yang akan ujung-ujungnya apa? Dimusnahkan. Itulah hati-hati ya. Kalau kita, itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan kita menyembah Allah dan menyembah Mammon. Jangan memiliki keduniawian. Kenapa? Kalau kita mempertahankan keduniawian dalam kehidupan kita, ya, kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan-kesenangan dunia itu yang akan memusnahkan kita. Ini pelajaran penting sekali, saudara. Tolong diingat. Ya. Pelajaran dari ketamakan akan ini ya. Itu harus dimusnahkan. Ya, harus dimusnahkan. Kalau tidak dimusnahkan, keduniawian itu yang memusnahkan kita. Dan itu yang terjadi kepada Akan. Itu yang terjadi pada Akan. Barang-barang yang khusus untuk dimusnahkan. Bahasa Inggrisnya accursed things. Barang-barang yang terkutuk. Atau the things devoted things. The things devoted things. Ya, dengan kata the things devoted maksudnya. Saya tidak usah tulis lagi thingsnya ya. Barang-barang yang khusus untuk dikhususkan untuk dihancurkan. Itu kerem. Ya. Kerem, arti kata kerem, kan saya sudah ulang tadi, devoted things atau ban, hal yang dikhususkan, hal yang dilarang atau larangan. Jadi itu yang dikhususkan itu adalah orang-orangnya dan barang-barang milik orang-orang tersebut harus dimusnahkan, harus dimurnikan dalam api. Orang-orang mungkin tidak bisa digunakan lagi, tapi emas perak masih bisa digunakan. Itulah sebabnya masuk dalam rumah perbendaharaan apa? Masuk dalam rumah perbendaharaan Tuhan ya. Jadi dikhususkan dalam hal apa? Dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya, selain apa? Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Kenapa? Karena sudah dimurnikan, sudah dibakar seperti orang-orang, semuanya itu dikumpulkan, emas perak orang-orang dibakar. Orang-orangnya jadi abu, emasnya itu apa? Tidak lagi berbentuk apa? Bentuk-bentuk kekafiran orang-orang di Yeriko. Itulah sebabnya semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sebelum itu dibakar, ada yang nilep, ada yang mengambil barang-barang tersebut, ya, ilah-ilah dalam bentuk emas dan perak. Itulah sebabnya Yosua 7 ayat 11 Tuhan katakan apa? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Coba kita lihat. Saya tidak saya cuma kasih tanda merah, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Tapi coba kita lihat, kalimat ini bukan hanya kepada Akan. Kenapa? Karena kata-kata yang digunakan dalam Yosua 7 ayat 11 adalah menggunakan apa? Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka, 3 kali mereka. Menaruhnya di antara barang-barangnya. Saya mau Anda simpan kata mereka ini. Kata mereka ini. Karena kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang sulit. Seakan-akan sulit. Tapi kalau Anda perhatikan betul-betul dari Yosua 7 ayat 11. Anda akan nantinya memahami. Oh, itulah sebabnya. Ini juga terjadi kepada mereka. Simpan kata mereka itu ya. Oke, berikutnya. Jadi kenapa? Kenapa akan mengambil barang-barang yang dikhususkan? Ya. Ini dia. Pada saat dia dikonfrontasi, dia didapati dari suku Yehuda, dari kaum ini. Ujung-ujungnya kena Tuhan apa? Kenapa? Ini bagaimana ini sampai muncul? Bagaimana prosesnya? Ya, ingat kalau zaman dahulu ya, ada Urim dan Tumim. Urim dan Tumim jubah yang dipakai oleh seorang imam besar, ada batu ya, ada batu-batu yang ini kalau ini menyala artinya tidak, kalau ini menyala artinya ya. Ya, jadi itulah Tuhan berbicara melalui Urim dan Tumim. Jadi bangsa-bangsa dari suku Yehuda, dari 12 suku lewat. Oh, mungkin tidak. Yehuda, menyalalah batu yang warnanya apa? Batu yang menyatakan ya. Dari suku Yehuda. Oke, berarti ketahuan Yehuda. Oke, suku satu-satu lagi. Dari suku Yehuda ini kaum keluarga dari Yehuda ini siapa aja? Mulai satu-satu. Tidak. Aku bilang, wah, ini akhirnya ujung-ujungnya dari Urim dan Tumim itulah kemungkinan besar ya. Ketahuanlah bahwa itu adalah keluarga daripada Akan. Lalu Akan dipanggil.
Lalu ini akan katakan, Yosua 7:1, aku melihat di antara barang-barang jaran itu, jubah yang indah, buatan Siniar, buatan Babylon. Waduh, muncul-muncul Babylon terus ya, dari dulu ya. Buatan Siniar, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas, satu batang emas, yang 50 shikal beratnya. Ya, sebatang emas. Nah, ditulis dia minimize dia punya kesalahan. Ini kan cuma sebatang emas. Dia tidak dinyatakan, dia tidak kata, sebatang emas ini batangannya itu berbentuk apa, gambaran apa. Ini belum dimusnahkan kan ya. Jadi dia mengambil dewi ataupun pemujaan orang-orang Yeriko ya, yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ini yang dia katakan. Tapi coba kita lihat. Dia mulai dari apa? Melihat. Dari mata turun ke hati. Dia mengingininya. Lalu apa? Lalu dia ku ambil. Dari pandangan, keinginan, lalu kemudian action. Action kita sudah pelajari tadi malam ya. Hati-hati dengan keinginan, ketamakan. Dari keluar muncul kepada apa? Keinginan. Dari keinginan muncul pada apa? Tindakan ya, muncul pada tindakan. Sama dengan Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat, akan juga melihat barang-barang yang indah. Ya. Lalu kemudian apa? Dia mengingini. Ya, dia mengingini, menarik hati. Nah, itu kata mengingini adalah satu kata yang sama, amat ya. Menarik hati. Ketamakan, dia mengingini sesuatu, menarik hatinya. Seperti akan mengambil contoh dari siapa? Dari Hawa. Dari lihat, menarik hati, lalu kemudian muncul kepada apa? Muncul kepada tindakan. Maka ku ambil semuanya itu, kusembunyikan di dalam kemahku. Seperti Hawa, menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Melihat, menarik hati dan mengambil. Ya, ini dosa yang sama ya. Melihat, mengingini dan apa ya? Mengambil. Hati-hati. Itulah sebabnya masalah-masalah dunia ini harus apa ya? Hati-hati pertama-tama dengan keinginan, tapi keinginan itu mungkin lebih daripada apa ya? Dimulaikan dari apa? Mata. Keinginan mata. Kita melihat, orang lain kenapa sudah punya mobil yang lebih mewah ya? Rumahnya sudah 10 kamar, kok rumah saya? Kita lihat kan, kita masuk rumah orang, lihat, barang-barangnya hebat sekali, kita langsung mengingini ya. Kalau mungkin di tempat lain, mungkin kayak di Colorado, kenapa kliennya sudah bisa ada 3 klien, saya cuma 1 atau 2 klien, kan keinginan semua. Tentunya kalau kita mengingini hal yang baik ya. Tapi kalau itu karena didasarkan oleh kecemburuan, itu lain lagi mungkin ya. Jadi poinnya adalah hati-hati dengan melihat. Bukan berarti kita tidak boleh menambah klien. Saya tidak katakan demikian ya. Tapi seringkali kita harus menguji hati kita. Kenapa? Kenapa kita harus ingin sesuatu yang lebih baik? Kalau itu tujuannya baik, anak-anak yang untuk kita sekolahkan kita lihat rumah orang lain, anaknya sudah tamat dari universitas, kenapa anak saya tidak? Bukan berarti kita bersaing atau apa, tapi menjadi satu inspirasi, silakan. Kalau tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kita lihat masalah dengan Hawa, melihat bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemajuan anak-anak kita, tapi untuk diri kita ya, melihat mengingini lalu mereka ambil ya, melihat mengingini apa lalu mereka mengambil. Itulah sebabnya makanya ada lagu yang kita sering nyanyikan ya, awas mata yang selalu melihat, jangan suka lihat barang jahat ya, karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas mata yang selalu melihat. Ini masalah daripada Hawa, masalah daripada Akan, dan masalah daripada saudara dan saya. Coba kita lihat dosa-dosa yang ditawarkan oleh dunia. Pada umumnya itu kita sudah mulai dari melihat apa yang kita bisa lihat di advertensi, melihat apa yang muncul di Facebook, melihat apa yang muncul di Netflix, di laptop kita, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya. Kenapa Ayub dikatakan orang yang saleh dan menjauhi kejahatan? Kita sudah bahas itu lalu. Dia menjauhi kejahatan karena dia sudah membuat perjanjian. I have made a covenant with my eyes. Saya membuat perjanjian dengan mata saya. Ayub katakan untuk tidak melihat anak darah, untuk tidak melihat hal yang macam-macam. Untuk tidak melihat hal yang macam-macam. Karena dari kita melihat sesuatu yang kita lihat, memberikan apa? Keinginan, sensualitas kita muncul dan lain sebagainya. Akibatnya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diingini oleh Tuhan. Be careful. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Coba kita lihat ketamakan Akan ya. Aku melihat di antara barang-barangnya itu. Lalu apa? Akhirnya ujung daripada melihat dia apa? Mengambil ya. Mengambil. Ku sembunyikan dalam tanah
dan perak dibawa sekali. Emas dan perak ya. Akan kita lihat di sini akan mengingini ciptaan lebih dari pencipta. Lebih daripada pencipta. Ini dosa ketamakan dan penyembahan berhala itu sangat erat hubungannya. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana ke-10 hukum Tuhan. Itu the best-nya, itu bukan hanya semuanya the best. Tapi coba kita lihat betapa signifikan hukum yang pertama dan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama dan hukum ke-10. Hukum pertama berbicara tentang jangan ada penyembahan berhala. Hukum ke-10 berbicara tentang ketamakan. Tapi ketamakan dan penyembahan berhala ini sangat berhubungan erat. Ya, sangat berhubungan erat. Hukum pertama katakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ini hukum yang berbicara tentang jangan sampai ada penyembahan berhala. Jangan menyembah ciptaan. Sembahlah aku pencipta. Tuhan katakan ya. Sembahlah aku sebagai pencipta. Lalu hukum yang ke-10. Jangan mengingini, do not covet. Jangan memiliki ketamakan memandang dan mengingini untuk diri kita sendiri. Jadi kata lain, 8 hukum lainnya, hukum kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu semua dijaga, ditutup oleh kedua hal ini. Ya. Kenapa? Karena kedua hal inilah yang sangat-sangat sangat-sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, ya. Kita tidak menghormati orang tua kita. Siapa yang kita hormati? Tuhan. Sedangkan orang tua saja kita tidak hormati, kita menghormati diri kita. Ya, kita lebih berfokus pada diri kita. Pada saat kita menghormati diri kita, kita sedang mengingini ciptaan. Kita kan ciptaan. Ya, lebih daripada apa? Pencipta. Ya, lebih daripada pencipta. Padahal kita tidak seharusnya mengingini penghormatan bagi diri kita sendiri. Rasul Paulus sendiri berkata, jangan kamu apa? Biarlah kita saling menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Menghormati orang lain lebih penting daripada kita. Jadi inilah sebabnya menghormati orang tua itu kita artinya menghormati siapa? Menghormati diri kita sendiri ya. Kita memiliki penghormatan, penginginan terhadap ciptaan daripada pencipta. Itu juga adalah masalah dengan apa? Ketamakan ya. Ketamakan. Kan pada umumnya ya, pada saat anak-anak yang durhaka kalau kita lihat ya. Dari kisah-kisah ya yang kita sering dengar, anak-anak yang durhaka lagi kepada orang tua. Kenapa? Ya, karena mereka yang sangat-sangat berpusat kepada diri mereka sendiri. Inilah sebabnya hukum pertama dan hukum 10 itu sangat-sangat erat hubungannya, penting sekali dan menjaga ke-8 hukum yang lainnya. Keluaran 23 katakan juga apa? Jangan ada padamu Allah lain apa? Di hadapanku. Memiliki Allah lain adalah apa ya? Penyembahan berhala. Dan sini kita lihat bagaimana ketamakan, keserakan, mengingini itu berhubungan dengan penyembahan berhala. Dia akan, kita lihat bagaimana, ya. Dia mengingini, ya, dia mengingini sesuatu yang Tuhan katakan itu bukan untuk menjadi milikmu. Kamu tidak boleh mengingini sesuatu yang bukan milikmu. Ya, itulah sebabnya kebahagiaan kita sudah bahas untuk tadi malam ya, bahwa kebahagiaan itu pada saat kita mengingini sesuatu yang sudah kita miliki. Itulah arti kebahagiaan. Kita berbahagia dengan mobil tua kita. Kita sudah miliki. Tapi kita masih mengingini milik kita tersebut. Ya, kita mengingini istri kita walaupun mungkin sudah sama-sama tua dengan kita. Ya, tapi kita mengingini yang kita sudah miliki. Tapi pada saat kita mengingini sesuatu yang bukan milik kita, itulah ketamakan, itulah keserakahan, itulah mengingini. Dan itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Dan kita sudah lihat bagaimana keinginan kita, keserakahan kita, ketamakan kita itu artinya ketamakan adalah apa? Menyembah berhala. Ya, Efesus 5:5 pelajaran kita tadi malam, Kolose 3:5 keserakahan sama dengan penyembahan apa? Sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena kita memuliakan hal yang lain selain Allah. Ya, itulah sebabnya pada saat kita apa? Pada saat kita membunuh karena apa? Karena kita mengingini apa ya? Kita kadang-kadang kita membunuh orang karena kita ingin dia punya harta atau apa? Kita bunuh supaya kita dapat ambil hartanya. Kita sedang memuliakan hal-hal lain selain Allah. Ketamakan dan penyembahan berhala itu sangat-sangat apa? Erat hubungannya. Dan itulah sebabnya ya. Yosua mengatakan kepada Akan, ya. Yosua 7:19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan. Kenapa harus dikatakan?
Hormatilah Tuhan. Kamu sedang tidak menghormati Tuhan. Ya. Kamu tidak sedang menghormati Tuhan. Tapi anakku, hormatilah Tuhan. Dan mengakulah di hadapannya. Nah, seringkali di dalam Alkitab, kata mengaku itu juga memiliki arti memuji Tuhan. Ya. Mengakulah di hadapannya artinya pujilah Tuhan. Ya. Hormatilah Tuhan. Jangan memuliakan apa yang kamu ambil dari Tuhan. Ya. Kamu sedang menghormati ciptaan. Tapi kalau kamu hormati Tuhan, kamu menghormati apa? Pencipta. Akuilah, mengakulah di hadapannya. Artinya pada saat kita berbakti, praise, ya, memuji, kita memuji Tuhan, itu artinya kita apa? Mengutamakan Tuhan di atas segala. Itulah yang Yosua katakan kepada Akan. Kamu tidak, pada saat kamu menyimpan harta ini, kamu tidak sedang menghormati Tuhan. Kamu tidak sedang memuji Tuhan. Ya. Jangan, itulah sebabnya, akuilah semua. Tapi itulah ya. Kalau kita lihat bagaimana Akan dalam kehidupannya lebih mencintai gold daripada God. Lebih mencintai emas daripada Allah. Dan dengan mengambil emas orang Yeriko, Akan secara tidak langsung menyatukan identitasnya dengan orang Yeriko. Berhala Yeriko yang utuh, ada dia pegang, ada dia simpan. Dia bagaikan orang Yeriko. Dia bukan bagaikan umat Tuhan. Akan dapat menyembunyikan dosanya dari orang Israel. Tetapi dia tidak dapat menyembunyikan dosa tersebut dari Allah orang Israel. Itulah sebabnya ya, saya bisa menyembunyikan dosa saya dari Anda. Saya bisa simpan semua itu. Saya bisa jaga baik-baik. Tapi Allah saya akan mengetahui dosa-dosa saya. Itulah sebabnya mari kita datang kepada Tuhan kita ya. Mengakui kesalahan dan dosa kita. Bertobat. Ya, kenapa? Kalau kita tidak bertobat saudara. Kalau saya dan saudara tidak bertobat. Akibatnya berat sekali. Itulah kita lihat akibatnya ya. Yosua 7:24-25. Kemudian Yosua ya, beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, hanya sebatang dari ribuan batang yang sudah cuma satu batang kecil sekali, tapi akibatnya apa? Besar sekali. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan. Loh, ini kok Akan yang ambil pendeta, kok anak-anaknya laki-laki dan perempuan? Ingat, Tuhan sudah bilang di ayat 11, mereka menyembunyikannya. Kenapa? Dan kita lihat ya. Kenapa? Mereka ya. Anak-anak yang laki-laki dan perempuan, lembunya dan keledainya dan domba-dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami. Puntung rokok yang kamu buang dari mobilmu menyebabkan kebakaran di seluruh daerah. Ya. Engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh orang Israel melempari dia dengan batu. Semuanya itu. Melempari dia. Semuanya. Termasuk itu bicara semuanya itu yang di atas. Anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Lembunya, keledainya, kambing, dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Dan dilempari batu. Dan dibakar dengan api. Dan kemudian apa? Dilempari lagi dengan apa? Dilempari dengan batu. Seluruh anggota keluarga binasa. Akibat yang parah sekali ya. Parah sekali kelihatannya. Kemudian Anda katakan, pendeta ini kan bertentangan dengan firman Tuhan. Ulangan 24 ayat 16 katakan apa? Ulangan 24, 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Apakah ayat ini tidak bertentangan, pendeta? Oh, ayat ini tidak bertentangan. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Kenapa? Karena dosa itu bukan dosa Akan saja. Tapi juga dosa anaknya laki-laki, dosa anaknya perempuan. Kenapa? Karena mereka tinggal di dalam kemah. Orang-orang di zaman dahulu satu keluarga, waktu mereka berjalan sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka belum bangun rumah, ada banyak kamar. Orang Amerika oke lah, ayah ibu satu kamar, anak-anaknya satu kamar, semua masing-masing punya kamar sendiri gitu ya. Tapi di zaman itu mereka semua berada dalam satu kemah. Satu kemah. Jadi pada saat akan membongkar tanah dan bawa kemahnya, dia mendapatkan bantuan dari anak-anaknya. Anak-anaknya itu juga tahu apa yang dia sedang buat. Sama-sama mengingini harta dari orang Yeriko tersebut. Jadi sama-sama berdosa mereka semua. Bukan hanya Akan, tapi anak-anaknya sendiri itu juga apa? Berdosa.
Anak-anak akan berdosa karena mereka juga memiliki ketamakan. Menyembah juga apa? Menyembah juga berhala. Dan pada saat kita menyembah berhala, akibatnya berat sekali ya. Kalau zaman dahulu mungkin langsung dilempar batu ya, mati langsung. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan terus diberikan kepada kita. Kita berada bukan di tanah Kanaan. Kita berada di tanah di masa rahmat, tahun rahmat Tuhan ya. Masih diberikan kesempatan demi kesempatan supaya kita bertobat daripada penyembahan-penyembahan berhala kita. Mengutamakan hal-hal yang diciptakan daripada pencipta. Mengutamakan diri kita yang ciptaan daripada pencipta. Mengutamakan keduniawian, hal-hal duniawi, barang-barang duniawi lebih dari pencipta. Ujung-ujungnya, Ulangan 5:7-9 katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu. Ya. Jangan sujud, kurang kata J-nya ya, ayat 9. Ulangan 5 ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Akhirnya Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, keturunan ketiga dan keempat, yang itu anak-anak keturunan juga, yang juga dari ayah sampai keturunan keempat itu membenci Allah, tidak menghormati Allah, memiliki ketamakan, menyembah berhala, seperti juga anak-anak. Seperti juga anak-anak. Sedih sekali ya. Dari Akan kita lihat bahwa keinginan, melihat, mengingini, bertindak untuk apa? Menyembah ciptaan daripada pencipta, menyebabkan kematian. Apalah gunanya? Akan ya. Itulah ya. Sebabnya Markus 8:36 katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Itulah sebabnya pelajaran kita katakan, hati-hatilah. Hati-hatilah terhadap ketamakan. Lukas 12:15 tanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kiranya kita semuanya menyembah Tuhan, menyembah pencipta kita, dan bukannya ciptaan Tuhan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.